Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitabus shalah, yaitu bab yang ke-93. Bab istihbabu at-tabkir bis-subhi fi awwali waqtiha wa huwa taghlis wa bayanu qadril qiraati fiha. Itu bab yang menjelaskan tentang disunahkan atau dianjurkannya untuk bersegera melaksanakan salat subuh di awal waktunya, yaitu pada waktu masih gelap, dan penjelasan tentang jumlah ayat yang dibaca di dalamnya. Hadis yang ke-1455 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha anna nisa'al mu'minat kunna yusallina as-subha ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'na mutalaffi'at bimurutihinna la ya'rifuhunna ahadun. Dari Urwah Ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya wanita-wanita mukminat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kemudian mereka pulang dengan menutupi tubuh mereka dengan kain mereka. Tidak ada seorang pun yang mengenal mereka. Hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat laqad kana nisa'un minal mu'minat yashhadna al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'at bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna wa ma yu'rafna min taghlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-shalah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya wanita-wanita mukminat, yaitu sahabiat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut salat fajar atau salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka menutupi tubuh mereka dengan kain mereka. Kemudian mereka pulang ke rumah mereka dan tidak dikenal atau tidak diketahui dari mereka dikarenakan masih gelapnya atau Rasulullah SAW melakukan salat pada waktu masih gelap. Kemudian juga riwayat selanjutnya dari Aisyah, qalat in kana Rasulullah SAW la yusalli as-subha fayansarifu an-nisa mutalaffi'at bimurutihinna wa la yu'rafna minal ghalas. Maqala al-Ansari fi riwayatihi mutalaffifat, ya.
dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW sungguh melaksanakan salat subuh, kemudian para wanita pulang selesai dari salat subuh tersebut dengan mereka menutupi tubuh mereka dengan kain mereka, dan tidak ada yang mengenal mereka karena gelap. Hadis ini atau 3 riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan kepada kita bahwasanya para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabiat, mereka juga hadir salat berjamaah di masjid. Salah satunya adalah salat subuh. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dibolehkannya wanita untuk hadir salat berjamaah di masjid, tentunya dengan syarat aman dari fitnah dan mereka menutup aurat mereka dan diizinkan oleh suaminya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya mereka pulang, para wanita pulang, kemudian tidak ada yang mengenal mereka atau
hadis selanjutnya dari Syu'bah, beliau mengatakan akhbarani Sayyar ibni Salamah qala sami'tu Abi yas'al Aba Barzah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qultu anta sami'tahu qala faqala ka'annama asma'uka as-sa'ah qala sami'tu Abi yas'aluhu an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana la yubali ba'da ta'khiriha yakni qala al-isya ila nisfil lail wa la yuhibbu an-naum qablaha wa la al-haditha ba'daha. Qala Syu'bah thumma laqituhu ba'du fasa'altuhu faqala wa kana yusalli dhuhra hina tazulu syams wal asra yadhhabu ar-rajul ila aqsal madinah wa syamsu hayyatun. Qala wal maghriba la adri ayya hinin dzakar. Qala thumma laqituhu ba'du fasa'altuhu faqala wa kana yusalli subha fayansarifu ar-rajul fayanzuru ila wajhi jalisihi alladhi ya'rifuhu faya'rifuhu. Qala wa kana yaqra'u fiha bis-sittin ila mi'ah. Dari Syu'bah menceritakan kepada kami, yaitu beliau mengatakan bahwasanya telah menceritakan kepadaku Sayyar ibni Salamah, beliau mengatakan saya mendengar bapak saya bertanya kepada Abi Barzah, Abu Barzah al-Aslami, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapakku bertanya kepada Abi Barzah, sahabat, tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, aku mengatakan kepadanya, engkau mendengarnya? Maka dia mengatakan, ya, seolah-olah aku mendengarnya sekarang dari engkau. Kemudian beliau mengatakan, saya mendengar bapak saya bertanya, dia bertanya kepada Abi Barzah tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, yaitu Abi Barzah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tidak memperdulikan salat Isya, kadang beliau akhirkan sampai pertengahan malam, dan beliau tidak menyukai tidur sebelumnya dan berbicara setelahnya atau ngobrol setelahnya, setelah salat Isya. Kemudian Syu'bah mengatakan, kemudian aku bertemu lagi dengan Sayyar, ya, ibni Salamah. Kemudian aku bertanya lagi tentang salat, ya, waktu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ketika matahari sudah condong ke barat, dan salat asar seorang laki-laki pergi ke ujung kota Madinah, dan ketika itu matahari masih terang. Artinya setelah selesai sholat kemudian dia pergi ke ujung kota Madinah, ketika itu masih mataharinya masih panas atau masih terang. Dan maghrib saya tidak tahu apa yang disebutkan ketika itu. Kemudian aku bertanya lagi. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW sholat subuh. Kemudian seseorang ketika itu selesai dari sholat subuh, kemudian dia melihat wajah teman duduknya atau teman di sebelahnya yang dia kenal, maka dia bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian Nabi SAW ketika itu membaca dalam sholat subuh, yaitu antara 60 sampai 100 ayat. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang waktu sholat tadi disebutkan. Itu salat Isya kadang Nabi SAW akhirkan. Sini sebutkan sampai pertengahan malam, dan riwayat yang lebih banyak adalah sampai sepertiga malam yang awal, ya. Sebagaimana setelah ini nantinya. Kemudian Nabi tidak menyukai tidur sebelum salat Isya. Di sini sebutkan wala yuhibbun nauma qablaha walal haditsa ba'daha. Nabi tidak menyukai tidur sebelum salat Isya dan ngobrol setelah salat Isya. Jadi sebelum salat Isya Nabi melarang atau tidak menyukai tidur. Para ulama menjelaskan kenapa? Karena seorang kalau dia tertidur sebelum Isya maka khawatir, ya, bablas istilahnya. Dia akan ketinggalan salat Isya dan lalai tentunya dari waktu salat Isya. Yang mana waktu salat Isya menurut jumhur para ulama sampai pertengahan malam.
Kemudian setelah sholat Isya, Nabi juga tidak menyukai ngobrol. Para ulama menjelaskan di sini maksudnya adalah kalau ngobrol itu tidak ada kepentingannya atau tidak penting. Tapi kalau seandainya seorang setelah sholat Isya itu
atau di awal waktunya. Maka jika engkau mendapati mereka sedang melakukan salat, maka salatlah bersama mereka. Maka salat yang kedua tersebut adalah nafilah atau sunnah bagimu. Kemudian juga riwayat dari Abi Dzar, riwayat selanjutnya Nabi SAW mengatakan, ya Abu Dzar, innahu sayakunu ba'di umara yumituna as-salah fasalli as-salata liwaqtiha fa in sallaita liwaqtiha kanat laka nafilatun wa illa kunta qad ahrazta salataka. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, sesungguhnya nanti setelah aku akan datang para pemimpin yang mereka yumituna shalah, yaitu kalau diartikan yumituna shalah artinya mematikan salat. Maksudnya kata para ulama mengakhirkan salat dari waktunya yang utama. Fasalli li waqtiha, maka salatlah di awal waktunya kata Rasul. Dan jika engkau salat di awal waktunya, maka itu adalah nafilah, adalah keutamaan atau tambahan bagi engkau. Jika tidak, maka engkau telah menjaga salat engkau, kata Nabi SAW. Riwayat selanjutnya semuanya ya dari Abi Dzar, ini juga dari Abi Dzar. Qala inna khalili awsani an asma'a wa ati'a wa in kana abdan mujadda'a al-atraf wa an usalli salata liwaqtiha fa in adrakta al-qauma wa qad sallau kunta qad ahrazta salataka wa illa kanat laka nafilah. Abu Dzar mengatakan, sungguhnya kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku agar aku taat, agar aku mendengar dan taat. Walaupun yang menjadi pemimpin itu adalah seorang hamba yang dia mujadda al-atraf, artinya cacat, cacat mungkin potong tangannya, kakinya atau hidungnya. Hamba yang cacat. Agar aku melaksanakan salat di awal waktunya. Kata Nabi SAW, jika engkau mendapati mereka, kaum tersebut telah selesai melaksanakan salat, maka engkau telah salat, engkau telah menjaga salatnya. Tapi jika engkau mendapati mereka, maka salatlah bersama mereka, maka salat engkau menjadi nafilah atau sunnah. Riwayat selanjutnya juga Abi Dzar, Rasulullah SAW, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW wa daraba fakhidhi kaifa anta idza baqita fi qaumin yuakhiruna as-salata an waqtiha, qala ma ta'muruni, qala salli salata li waqtiha thumma dhhab li hajatika fa in uqimatis shalah wa anta fil masjid fasalli. Abu Dzar mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadaku, dan beliau memukul pahaku, kata Abu Dzar, bagaimana engkau nanti jika mendapati suatu kaum yang mereka mengakhirkan salat dari waktunya? Abu Dzar mengatakan, apa yang engkau suruh wahai Rasul? Engkau suruhkan atau engkau perintahkan kepadaku? Nabi SAW mengatakan, salatlah di awal waktunya, kemudian pergilah melakukan kebutuhanmu atau memenuhi kebutuhanmu. Kalau salat dikumandangkan atau telah datang mereka untuk menunaikan salat, sedangkan engkau di masjid, maka salatlah bersama mereka. Kemudian juga ini semua ya riwayat dari Abi Dzar. Bahwasanya ya Rasul SAW bertanya kepada Abi Dzar, ya. Rasulullah SAW bertanya kepada Abi Dzar, yang sebenarnya pertanyaan itu tujuannya untuk memberikan wasiat kepada Abi Dzar. Bagaimana Nabi SAW di sini bertanya kepada Abi Dzar, bagaimana engkau nantinya mendapati, kalau seandainya mendapati para pemimpin yang mereka mengakhirkan salat?
Mengakhirkan salat di sini kata Imam Nawawi dan juga para ulama yang lain mengatakan bahwasanya mengakhirkan salat dari awal waktunya atau dari waktunya yang utama, bukan mengakhirkan salat sampai keluar waktunya, habis waktunya, bukan. Bukan itu.
Jadi menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana apa yang disuruhnya. Walaupun pemimpin, dan di sini kita lihat Nabi mengatakan abdan. Abdan itu artinya apa? Hamba sahaya. Sepakat seluruh para ulama bahwasanya seorang hamba enggak boleh jadi pemimpin. Syarat menjadi pemimpin itu adalah orang merdeka. Hamba di sini maksudnya budak yang bisa diperjualbelikan. Dia budak, bisa diperjualbelikan. Enggak sah secara fikih. Seluruh ulama sepakat itu. Kalau seandainya yang berhak jadi pemimpin adalah muslim. Kemudian apa? Hur. Hur artinya apa? Merdeka, bukan budak sahaya. Kemudian apa? Sehat jasmani dan rohaninya. Dalam hadis ini bisa kita lihat dua kekurangannya. Sudah dia cacat, kemudian hamba lagi. Kata Nabi, kalau dia jadi pemimpin, taat. Padahal para ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitab fikih, yang menjadi pemimpin siapa? Muslim, sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian apa? Hur, merdeka. Dan lebih utama adalah keturunan Quraisy. Itu sepakat para ulama seluruhnya. Berarti ada dua syarat yang tidak dipenuhi di sini. Sahaya, dia hamba sahaya. Hamba budak diperjualbelikan. Kemudian cacat, buruk penampilannya. Potong tangannya, bisa Anda bayangkan dia tidak punya tangan, tidak punya kaki misalnya, tapi jadi pemimpin. Wasiat Nabi kepada Abu Dzar apa? Taat. Dengarkan perintahnya kalau dia memerintahkan yang ma'ruf, yang baik. Tentunya di sini perlu dipahami bahwasanya sepakat para ulama bahwasanya yang menjadi pemimpin kalau seandainya dia dipilih, maka syarat yang tadi harus dipenuhi. Maksudnya kalau seandainya kita memilih pemimpin, maka yang dipilih siapa? Orang yang muslim, orang yang sehat jasmaninya, rohaninya, orang yang dia merdeka. Makanya syarat tadi kata para ulama itu kalau diadakan pemilihan, yang memilih adalah para ulama ahlul halli wal aqdi. Kalau ahlul halli wal aqdi, para ulama memilih pemimpin, mereka wajib memilih pemimpin itu kriterianya apa? Muslim, hur, merdeka, bukan budak, sehat jasmani rohaninya, kalau bisa keturunan Quraisy. Itu kalau mereka menjadi pemimpin karena diangkat. Tapi kenapa? Kalau seandainya mereka menjadi pemimpin bukan karena diangkat, dan inilah yang terjadi. Kata Nabi SAW, kok bisa Nabi SAW mengatakan yang menjadi pemimpin adalah kalau seandainya, wahai Abu Dzar, yang menjadi pemimpin itu seorang budak, orang yang cacat. Kenapa Nabi berandai seperti itu? Dan memang itu terjadi dalam sejarah Islam. Yang menjadi pemimpin ada sebagian mereka di zaman Imam Malik dan sebagainya, mereka adalah budak-budak, tapi mereka jadi pemimpin. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya seorang jadi pemimpin itu dalam Islam bisa jadi dia diangkat jadi pemimpin, dipilih, atau dia memberontak atau menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Tentunya kalau dia budak, orang yang cacat, orang tidak akan milih dia. Tapi karena dia punya kekuatan dan sebagainya, maka dia apa? Memberontak, kemudian dia jadi pemimpin. Jadi inilah hadis yang dimaksud. Kalau seandainya, jadi kalau kita ditanya bagaimana, kok bisa di dalam hadis Nabi dikatakan pemimpin itu budak? Dan itu memang terjadi di zaman sejarah. Itu bukanlah pemimpin yang dipilih, tapi mereka apa? Menjadikan diri mereka sendiri sebagai pemimpin. Artinya dia memberontak terhadap pemimpin sebelumnya, yang dia adalah budak, yang mereka adalah budak, kemudian cacat dan sebagainya, mereka kemudian jadi pemimpin. Artinya apa? Jalan cara dia menuju kursi kepemimpinan tidak sesuai dengan syariat, melanggar syariat. Tapi kata Nabi SAW, ikuti, taat kepadanya. Cara dia merebut kekuasaan itu dengan cara tidak syar'i, itu urusan dia. Tugas kita adalah wajib taat. Ini manhaj ahlu sunnah dalam hal ini harus jelas. Urusan dia mau merampok kekuasaan, mau terserah.
Itu urusan dia nanti dengan Allah SWT. Tapi kita, kata Nabi SAW, kalau dia sudah jadi pemimpin, dia punya kekuatan, harus taat. Selama dia muslim, selama dia masih menyuruh kepada yang baik, ikuti dia. Bukan urusan kita menghisap dia, kenapa kamu jadi pemimpin dengan memberontak, itu bukan urusan kita. Kenapa? Ini tujuannya apa? Untuk menjaga kemaslahatan umum. Sebab kalau seandainya, kalau kita bisa bayangkan, kalau seandainya setiap pemberontak kemudian dia menurut masyarakatnya, rakyatnya, oh ini kamu ini sampai ke kursi kepemimpinan tidak syar'i. Kemudian mereka memberontak lagi. Tidak akan berhenti itu. Masyarakat ini nanti memberontak lagi, besok memberontak lagi, tidak akan selesai. Maka untuk itulah ulama ahlu sunnah di sini menjelaskan, bukan tugas kita dan bukan urusan kita. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, si fulan memberontak, kenapa kamu mentaati? Tidak, justru diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau seandainya budak pun jadi pemimpin yang dia cacat, yang dia bisa diperjualbelikan, kalau dia jadi pemimpin karena dia memberontak merebut kekuasaan, taat, kata Nabi SAW. Taat. Supaya apa? Tidak terjadi kekacauan. Sekali lagi, urusan